Jadi isu mengenai kecurangan, sekarang dengan istilah indikasi tidak jujur atau tidak adil, itu 2014 ramai diperbincangkan oleh SBY juga. Perbedaannya dulu beliau merasa menjadi tertuduh, sekarang beliau yang tanda kutip memberikan tuduhan. Entah kepada siapa, kita masih berdiskusi mengenai hal ini. Dan kritik saya pertama kepada SBY adalah kritiknya sendiri sudah dijawab oleh dirinya sendiri di tahun 2014. Ketika dalam pidato di tanggal 1 April dan tanggal 5 Juli 2014, 2 kali beliau mengatakan bahwa politisi yang menuduh kecurangan itu saja. Dan jawabannya sudah diberikan sendiri oleh SBY bahwa dalam sistem yang ada sekarang, ketika Bawaslu dan KPU sudah independen, bagaimana mungkin terjadi kecurangan? Ada banyak partai di situ, kecuali hanya ada satu partai. Buat Pak SBY sekeluarga ya, jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari ukuran bisa maju atau tidaknya AHY, Pak. Bukan, jangan nilai demokratis tidaknya sebuah pemilu dari maju atau tidaknya AHY jadi capres atau cawapres dari Demokrat. Itu maksudnya. Ini sih majel banget menurut saya ya. Jangan-jangan tudingan PDIP ini benar. Pak SBY apa-apa ukurannya adalah anaknya. Anaknya potensi kalah besar, berarti pemilu yang akan datang itu curang gitu, Pak. Nggak gitu. Bahkan Sekjen PDIP mewanti-wanti kalau memang SBY turun gunung, PDIP justru katanya bakal naik gunung. Soal tudingan SBY ada kecurangan pemilu 2024 bakal jadi bumerang bagi Demokrat. Kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal dugaan kecurangan pemilu di 2024 dinilai akan jadi bumerang bagi Partai Demokrat. Pasalnya kritikan tersebut masih berupa asumsi dan tidak bisa dibuktikan. Ini akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat. Jadi sebenarnya kritik yang semacam ini adalah perkara alamiah dalam politik kita, tapi kalau tidak kuat data dan argumen, maka akan menjadi blunder yang cukup luar biasa, ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Adi mengatakan kecurangan pemilu di pemerintahan SBY bahkan pernah terjadi pada 2009 silam. Hal ini dibuktikan pada permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT. Sebab banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi Pilpres. Terlebih bukti ini diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani oleh partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut. Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT. Pemilu 2009 dianggap gagal lantaran disinyalir ada permainan dalam jumlah DPT yang kemudian menghilangkan begitu banyak hak suara. Demikian jelasnya. Dosen FISIP UIN Jakarta ini juga menanggapi pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengklaim 70-80% pembangunan di era Presiden Joko Widodo merupakan kinerja ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, klaim tersebut tidak berbasis data dan salah kaprah sebab di era pemerintahan SBY banyak proyek yang mangkrak. Pemerintahan Jokowi lah yang melanjutkan, bahkan membuat proyek baru demi kemajuan infrastruktur. Semua orang juga tahu bahwa bandara di zaman Jokowi jauh lebih banyak ketimbang SBY. Terus pembangunan jalur kereta api, bendungan dan lainnya itu adalah variabel yang sebenarnya tidak butuh ahli untuk menjelaskan itu semua, kata Adi. Pernyataan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengenai adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019 telah memicu kontroversi. Bahkan dugaan itu dinilai justru bisa menjadi blunder luar biasa bagi SBY dan Partai Demokrat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa tudingan mengenai adanya kecurangan dalam pemilu bisa menjadi bumerang. Pasalnya baik SBY maupun Partai Demokrat belum bisa membuktikan tuduhan itu. Adi menjelaskan bahwa dalam politik, mengkritik merupakan hal yang wajar, namun jika tidak diperkuat dengan hal wajar, maka itu bisa menjadi blunder yang luar biasa. Dalam kesempatan ini, Adi turut menyinggung adanya kecurangan pemilu pada 2009 di pemerintahan SBY. Hal tersebut bahkan bisa dibuktikan pada permasalahan daftar pemilih tetap atau DPT. Kalau itu lanjut Adi, banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih saat kontestasi Pilpres. Bukti ini juga diperkuat dari pernyataan sikap dan petisi yang ditandatangani partai-partai oposisi, lembaga swadaya masyarakat dan aktivis-aktivis demokrasi soal kecurangan tersebut. Ada 45 juta penduduk yang tidak menggunakan
bahkan gagal menggunakan hak suaranya karena persoalan DPT, ungkap Ade.